Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Adisti dan rekan Aku Nisrina. di Fajar Berkah. Pasti Berkah. berkah. Nah, sudah hadir nih di tengah-tengah kita bersama ada Bapak Ustadz Ahmad Syahid Amrullah. Apa kabar Bagaimana, Bapak? Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Adisti. Nah, Pak Ustadz dan pemirsa sekalian, nih hari ini kita akan membahas mengenai penyakit hati. Tapi nih Pak Ustadz, ngomongin soal penyakit hati nih, kemarin tuh aku lihat dia tuh posting-posting di Instagram tuh nyampe story-nya titik-titik banyak banget nenteng-nenteng belanjaan, pamer uang gepokan. Aduh, aku nggak kayak gitu loh. Ya terus itu buktinya. Aku cuman mau melihatkan bahwa aku tuh sehari-hari kayak gini, asik belanja, nonton ini, nonton itu gak apa-apa kan Pak Ustadz ya? Baik, jadi ada hal yang harus dijelaskan terkait dengan membanggakan diri. Ini kategorinya bisa diklasifikasikan sebagai membanggakan diri, kalau dalam istilah agama itu adalah ujub. Tapi sekali lagi itu tergantung dari niat. Seperti pernah dijelaskan, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niat. Nah, adapun bagian dari penyakit hati, salah satunya adalah ujub. Apa ujub itu? Tindakan untuk membanggakan diri. Jadi misalnya ketika kita punya sesuatu, baik materi, harta, ilmu, atau apapun, lalu atas perolehan itu kita banggakan, nah itu khawatir termasuk kategori ujub. Memang tidak mesti orang yang memperlihatkan nikmat itu ujub, tidak mesti. Jadi sekali lagi tergantung nih. Kalau ternyata biar kelihatan lebih dari yang lain, itu khawatir Ujub. Tapi kalau misalkan niatnya buat cuman ngeliatin kesehari-harian kita, nggak apa-apa berarti Pak Ustadz ya? Nah, kalau dasarnya kita fa'amma bini'mati rabbika fahadis, di dalam Al-Quran ada, dan adapun terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, fahadis, kabarkanlah. Nah, kalau tujuan kita menginformasikan itu dalam konteks kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, bersyukur, dan juga sebagai ladang dakwah, tentu itu akan nilai yang bernilai baik, beribadah. Jadi memang ini tipis antara dakwah, memberitahu, dan apa? Dan membanggakan diri. Ini sangat tipis karena apa? Karena di situ betul-betul hanya kita yang tahu. Iya, Hanya betul. kita yang tahu. Nah tapi Pak Ustadz kan sekarang tuh kalau misalnya posting-posting di media sosial gitu kan, meskipun niat kita baik tuh kadang kita tuh ada kena penyakit yang namanya katanya penyakit ain gitu Pak Ustadz. Abis kayak misalnya kita foto-foto atau abis kayak misalnya kita ngasih tahu orang sesuatu gitu, itu suka ada aja dampak buruknya ke kita. Itu kira-kira kenapa ya Pak Ustadz? Ya, memang ada suatu keterangan bahwa ada 3 hal yang bisa menghancurkan. Salasun muhlikati. Ada 3 hal yang bisa menghancurkan seseorang. Yang pertama adalah syuhun muta'un, kikir. Yang kedua hawaun muttaba'un, mengikuti hawa nafsu. Dan yang ketiga wa ijabul mar'i binafsi, membanggakan diri. Jadi lagi-lagi membanggakan diri ini sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ribuan tahun yang lalu. Karena tentunya pada zaman dulu banyak orang yang membanggakan diri, biasanya apa? Hartanya, ilmunya, keturunannya, atau dengan nasabnya. Nasab itu keturunan. Misalnya dia keturunan dari bangsawan atau lain sebagainya. Nah, terkait penyakit ain ini, ain itu kan artinya mata. Iya. Mata berarti karena melihat. Biasanya kalau ada kita melihat sesuatu, apalagi kebanggaan orang lain, nikmat orang lain, nah nanti larinya ada yang penyakit hati yang kedua, hasad. Hasad, apa itu Ustadz? Apa itu hasad? Hasad itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya sepadan dengan iri
dengki. Iri. Kalau di Sunda ada istilah iri, dengki, jahil, kaniaya, itu di Sunda. Apa itu hasad? Hasad itu adalah tumani jawali nikmatin. Tumani itu berharap hilangnya kenikmatan min mustahiqin dari orang yang berhak memperolehnya. Jadi ketika misalnya Kak Ririn Ya. dapat nikmat, tiba-tiba ada yang melihat teman. Nah kalau dia itu iri, maka si orang iri itu disebutnya hasad. Dia ingin agar nikmat yang diperoleh Kak Ririn ini hilang. Bahkan bukan hanya hilang, bukan hanya sekedar ekspresi, ungkapan saja, tetapi dia ada sa'yun, ada ikhtiar untuk menghilangkan nikmat itu. Oh, begitu. Itu lebih parahnya lagi, ada ikhtiar untuk agar nikmat yang diperoleh oleh Kak Ririn ini bisa hilang. Nah itu hati-hati. Astagfirullah, ngeri banget ya ternyata Ngeri ya. Ngeri banget ya penyakit Allah, ain itu. innalillahi. Nah Ustadz, ngomong-ngomong tadi tentang kita kalau misalkan kan penyakit ain itu ada 3 ya katanya tadi. Penyakit hati ya Ada terbagi. 3. Nah tadi tuh yang kedua tuh ada mengikuti hawa nafsu Pak Ustadz. Ya. Nah biasanya nih kita tuh selalu mau beli barang. Lihat barang itu kita mau beli. Nah itu tuh apakah termasuk penyakit hati Ustadz? Ya, memang di dalam hati kita ini ada yang namanya al-khonnas. Apa al-khonnas? Seperti atau terdapat di dalam surat An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi di dalam hati kita itu ada yang namanya al-khonnas. Apa al-khonnas itu? Khonnas adalah yang selalu membisikkan kejahatan ke dalam Dada manusia. dada kita. Dada maksudnya hati. Ya. Makanya nanti timbul penyakit hati. Apa wujudnya nanti? Ya bisa salah satunya mengikuti hawa Nafsu. Apa itu hawa nafsu? Ketika bersitan hati ingin sesuatu yang tanpa itu melihat manfaat atau mudorotnya, ataukah itu mubadir atau tidak. Nah biasanya kan kalau belanja, Iya betul Pak Ustadz. mungkin kita nggak butuh. Iya, iya. Tapi karena dorongan kita beli. Setelah dibeli, nafsu terpuaskan, barangnya disimpan. Disimpan, jadi Kategorinya pakai. jadi Mubazir. Hati-hati dengan dorongan hawa nafsu. Ujungnya apa cikal bakalnya maksudnya adalah dari hati. Hati. Ternyata hati ada yang membisikin. Siapa yang membisikin itu? Di dalam Al-Quran ternyata ada yang namanya Al-Khonnas. Khonnas itu adalah setan yang selalu membisikkan ke dalam dada, maksudnya hati, dari bangsa mana? Jin. Jin dan, Manusia. bukan jin dan jun ya, itu masih Iya. beda. Jun. Maksudnya jin dan manusia. Iya. Bisa jadi ketika saya tidak akan berbuat jelek. Tiba-tiba ada yang ngebisikin. Kalau Iya. yang ngebisikin siapa? Temen. Temen. Dah beli aja atau ngapain sih deket sama dia? Itu hati-hati. Bisa jadi itu adalah dohir berupa manusia yang hakikatnya nanti akan membisikkan ke telinga, dan telinga masuk ke mana? Masuk ke dalam dada. Di dada ada namanya hati. Dari hati itulah akan muncul apa? Akan muncul perasaan tidak senang, perasaan yang jelek, termasuk juga bersifat Bazir. Nah, jadi ibu-ibu di rumah atau teman-teman semua yang di rumah jangan beli barang tanpa tahu manfaatnya. Betul Kak Disti? Betul. Terus kamu juga jangan suka ngehasut aku buat beli Menghasut apa, Kak kuteks-kuteks Disti? gitu. Waktu kemarin. Astagfirullah. Aku nggak bilang kayak gitu loh. Aku cuman itu bagus doang gitu. Itu sama aja menghasut ya. Nah selanjutnya nih Pak Ustadz. Kalau misalnya penyakit hati itu mempengaruhi kehidupan sehari-hari nggak sih Pak Ustadz? Misalnya kita jadi berperilaku buruk atau kayak gimana sih Pak Ustadz? Tentu ketika ada penyakit hati di dalamnya, maka itu akan mengganggu stabilitas tubuh dari seseorang. Bawaannya kan akan apa? Akan mudah marah, emosi, atau biasanya akan menjadi energi negatif. Apabila penyakit hati, hasud ini, mujub ini ada di hati, karena nanti ketika dia ingin menunjukkan sesuatu, lalu ada yang melebihi dia kan jadi tidak stabil. Iya. Tentu secara medis ini akan membuat dia tidak seimbang, energi negatifnya akan terus ada di dalam dadanya, yang pada akhirnya
tentu bisa jadi menyebabkan akan dampak terhadap penyakit yang bersifat fisik. Apa fisik? Ya wallahu alam, macam-macam. Bisa jadi mungkin penyakit apa karena dari ketidakstabilan mental. Nah, pemirsa, jangan kemana-kemana dulu ya. Nanti kita akan balik lagi tetap di Fajar Berkah. Pasti Pasti berkah. berkah.